Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat pusat sumber belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yaitu pertama Yogi Karisma Logamarta dengan NIM 2011021008 dan saya sendiri Gede Ardika dengan NIM 2011021022. Nah, adapun topik bahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian dan tujuan pusat sumber belajar. Yang kedua, pengadministrasian kegiatan pusat sumber belajar. Yang ketiga, dasar filosofis pendayagunaan sumber belajar. Keempat, dasar psikologis pendayaan pusat sumber belajar. Dan yang kelima, dasar sosiologis pendayagunaan pusat sumber belajar. Dan yang terakhir, dasar religis pendayagunaan sumber belajar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian dan tujuan pusat sumber belajar. Pertama, kita membahas pengertian pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar merupakan lingkungan atau setting site yang dimana sumber-sumber belajar dikelola dan dikembangkan untuk membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belajar manusia. Sumber-sumber yaitu yang dimaksud seperti media kaset, radio, dan TV pendidikan. Nah, ada juga bentuk-bentuk sumber belajar atau lab site. Pertama, sanggar kegiatan belajar. Yang kedua, balai pengembangan kegiatan belajar. Yang ketiga, pusat sumber belajar. Keempat, pusat media. Keenam, pusat media pendidikan. Keenam, perpustakaan media nasional. Ketujuh, perpustakaan media wilayah. Kedelapan, perpustakaan media distrik atau kecamatan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar dikembangkan berdasar atas pandangan bahwa manusia dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan menggunakan cara dan sarana apa saja sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar manusia. Nah, yang tujuan pusat sumber belajar yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, pengadministrasian kegiatan pusat sumber belajar. Yang terdiri dari dua, yaitu pertama, fungsi administrasi pusat sumber belajar. Untuk melaksanakan fungsi administrasi ini berarti melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan prioritas pusat sumber belajar. Pengadministrasian ini juga dilaksanakan terhadap semua aspek program pusat sumber belajar atau lab site. Yang kedua, operasionalisasi kegiatan administrasi. Yang dimana untuk memberikan gambaran yang konkret mengenai pengadministrasian kegiatan pusat sumber belajar atau lab site, contohnya operasionalisasi suatu pusat sumber belajar yang mempunyai fungsi pengembangan instruksional, ketatausahaan, produksi, dan pelayanan media. Yang ketiga, dasar filosofis pendayagunaan pusat sumber belajar, yang dimana merupakan dasar-dasar strategi sebagai dasar strategi pendayagunaan sumber belajar adalah pola-pola pembelajaran yang digunakan. Pola-pola itu bisa disebut pola tradisional, pola guru-guru dibantu oleh peraga, pola guru dan media, dan pola dengan media. Nah, adapun langkah-langkah strategi yang dapat ditempuh dalam pendayagunaan sumber belajar ini yaitu pertama, melihat kebutuhan akan sumber belajar tertentu, menyusun program, memperkenalkan sumber belajar, dan melaksanakan evaluasi. Baik, untuk
Topik pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yogi. Untuk Yogi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari artikel. Baik, untuk yang keempat ada dasar psikologis pendayagunaan pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sangat diperlukan sebagai peserta didik, sebagai makhluk yang memiliki jasad dan rohani. Potensi rohaniah, psikis yang dimiliki manusia seperti rasa ingin tahu atau curiosity mendorong manusia untuk terus melakukan pencaharian. Cara untuk memenuhi motif adalah dengan membuat pemusatan sumber belajar. Itu dalam bentuk menghimpun semua keperluan, menjawab keingintahuan dan motif-motif psikis lainnya. Lalu, yang kelima ada dasar sosiologis pendayagunaan pusat sumber belajar. Peserta didik memerlukan peserta didik lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam hubungannya dengan sesama peserta didik, mereka melakukan tukar-menukar pengalaman, pengetahuan, bahkan saling tolong-menolong. Mereka memerlukan sumber-sumber lain atau sumber yang ada perlu pengalaman bersama. Seorang peserta didik ketika disampaikan kepada yang lain dalam rombongan belajar memerlukan pengalaman belajar yang sama yang tentunya tidak bisa diberikan oleh peserta didik itu secara tuntas. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada dasar religius pendayagunaan pusat sumber belajar. Proses untuk meningkatkan kualitas hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat menjadi obsesi utama pemerintah Islam. Justru itu upaya pembelajaran mencerdaskan, mencerahkan, membelajar, berbasis aneka sumber, memberdayakan, mengirimkan, mengimamkan, dan memberadabkan serta membudayakan. Maka perlu pengupayaan yang terfokus, terorganisir, dan terarah menjadi pusat sumber belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif. Baik, terima kasih. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.